lebih efisien penyelesaiannya segala macam. Efisien tapi efektif enggak? Nah, Pertanyaan ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. teman sipil, selamat ketemu kembali. Kembali kasih. Semoga nggak bosan dengan gua nih, buka terus nih Pak Kapul nggak mau buka. Episode kali ini kita mau tanya nih sama teman sipil, pada galau nggak sih? Sekarang itu seolah-olah dipaksa ya. apa itu? Dipaksa. Apa yang maksa? Ya seolah-olah sih. Itu ada fungsional, ada struktural, ada kebijakan delayering ya. Ya kebijakan nasional itu Sederhanakan. disederhanakan Penyetaraan. birokrasinya, bukan penyerat. Nanti kita bahas. Nah, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan satu sebenarnya ya, satu narasumber yang kebetulan kompeten. Dia Satu. presiden JFAA, Jabatan Fungsionalis Analis Fungsional Anggaran. Analis Anggaran Indonesia. Indonesia. Salam analis. Wih, keren banget ya. Tapi apakah sekeren pekerjaannya, sekeren namanya ya kita tanya nanti. Iya kan? Iya kita tanya, bukan underestimate. Nah, kita akan bahas nih. Siapa nama presiden? Oh iya lupa. Kenalin dong. Kenalin sendiri dong, kenalin sendiri. Teman sipil, nama saya Indra Purba. Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua umum. Bukan presiden. Ya, teman-teman manggilnya presiden. Oh ya oke ya. Saya juga presiden di banyak tempat. Oh iya. Oke terus ya. Ya, ketua umum Analis Anggaran Indonesia. Berapa anggotanya itu? Itu sekitar ini hampir sekitar berapa persen ya dari penduduk Indonesia ya. Tapi kalau dinominalkan ya tidak 1.000 lah. 1.000 ya. Berapa KL itu Pak Indra? Itu sekitar 45 ya, Pak. 45 KL. KL. Banyak ya. Jumlah KL 87 ya. Iya. Teman-teman sipil tahu KL kan? Iya. Kementerian Lembaga. Kuala Lumpur. Nah, sebenarnya gini Pak Indra, gua manggilnya harus Pak nih ketua umum nih. Nah, padahal gua biasa manggilnya ya itulah. Nah, sebenarnya Pak Indra dulu itu memang suka jabatan fungsional atau memang Atau terpaksa? Iya, kelihatannya sih itu sih. Artinya kalau kita lihat formasi, iya. Oh iya, Pak Irsan ini kan sebenarnya teman kita nih, teman podcast nih. Tapi kebetulan beliau juga gabung Madya. Ya oke lah, kita anggap narasumber lah. Iya. Terus Pak Haji masih minta izin, ada tugas negara lagi. Nah, Pak Indra, kembali ke Pak Indra. Siap. Dulu itu jujur nih ya, sebenarnya milih atau dipaksa. Jadi gabung itu. Artinya gini, ketika milih memang gua udah males di struktural. Tapi kalau dipaksa Boleh ya males gitu ya? ya monggo saja, itu urusan lo. Jangan jebak gue ya. Itu urusan lo kan. Nah, artinya dipaksa itu formasi nggak ada, pangkat mentok. Ya udahlah gua ini aja. Kasih kesempatan. Ya silakan Mau Pak Indra. ngejelasin gini tadi. Saya terima nih. Harus kayak pemilu. Oh iya. Iya. Struktural Lurah. pasti. Iya. Lurah Cirebon ya. Oke, silakan Pak Indra. Ini Pak Aris, Pak Kabul, Pak Irsan mungkin sama gitu kan. Ya belum tentu. Oh, gua kan tanya Pak Indra. Oh ya, oke. Jadi saya itu jadi fungsional itu karena saya laki-laki. Oh gitu. Kalau laki-laki disfungsi bahaya ya. Iya. Oke. Ditakuti oleh laki-laki itu adalah disfungsi. Iya. Cuma punya struktur. Disfungsi ya. Oke. Terus. Masalah itu dia pakar. Jangan diambil lagi. Ya. Jadi saya itu jadi fungsional sebelum ada kebijakan pemerintah dari. Oke. Oh, udah Jadi duluan. bukan ikut-ikutan. Oke. Atau bukan terpaksa. Oke, terpaksa enggak, terpaksa tadi ada dua karena kebijakan.
atau karir lu udah mentok? Ya, di struktural karena gini. Tapi sebelumnya Pak Indra di struktural. Ya udah struktural dia kan, gua tahu beliau udah struktural, senior. Nah, Dulu struktural, 7 tahun di struktural, tapi nggak berfungsi. wah ini bahaya ini. Terus. Oke. Fungsi tapi sedikit. Jarang. Jadi saya ini kan basicnya akuntan ya. Ya. Akuntan kan hitung-hitungannya kuat ya. Kalau Spiderman kan karena digigit laba-laba jadi manusia laba-laba. Iya. Kalau kita kan akuntan jadi manusia laba rugi. Ya. Hitung-hitungan laba rugi. Oke. Lebih banyak ruginya. Selama di struktural. Ya oke, terus. Jadi kalau kita di struktural dengan organisasi yang kecil, Organisasi apa? Organisasi. organisasi yang kecil, kita nggak bisa naik pangkat Pak Aris. Agak susah gitu. Agak susah naik pangkat, kecuali kita naik jabatan. Ya, oke. Dan waktunya udah ditentukan lah ya. Dan kita tidak bisa mengatur kan. Sekian tahun saya naik jabatan, sekian tahun saya naik pangkat. Itu kalau struktural, karena terbatas struktur di atasnya. Oke, terus menurut hitung-hitungan Pak Indra, Kalau saya pindah jadi fungsional, saya bisa naik pangkat dengan waktu yang saya atur sendiri. Bisa lebih cepat Bisa lebih cepat. atau lebih lama. Gitu. Jadi lebih independen lah. karirnya. Lebih kalau Pak Ihsan gimana? Ngapusi. Hati nurani ini, hati nurani. Entar dulu, gua punya pendapat lain juga tentang Nggak, cabut. ngomong jujur aja. Harus jujur ya. Harus jujur, ini ribuan ASN. Pertama saya juga jadi fungsional tuh sebelum ada kebijakan delayering. Oke. Saya struktural dulu. Akuntan enggak? Bukan kan? Bukan. Ekonom kan? Ya, oke. lebih Kata parah. orang ya. Iya. Ya kan. Jadi waktu itu memang pemikiran saya gitu, mirip-mirip kayak Pak Indra. Kalau saya di struktural, karena saya organisasinya tidak punya inflasi vertikal kecil, untuk bisa naik, namanya kita ASN kan Iya. perlu karir kan? Iya. Itu membutuh waktu lebih lama. Jadi saya berpikir waktu itu ada peluang dibuka fungsional, di mana saya bisa promosi dari struktural awal saya ikut seleksi dan Struktural lulus. juga dulu. Struktural, oke. Semua berawal dari struktural. Iya. Kedua memang, ya saya merasa ada passion saya juga di situ. Passion bro, passion. Oke, Tadi ya. belum ngomong passion. Karena di fungsional itu kan kita tuh mandiri. Ya, oke. Kita mandiri, kerjanya mandiri. Jadi saya apapun ide pemikiran saya bisa saya tuliskan. Berbeda dengan waktu saya di struktural. Oke. Saya harus menyusun kebijakan yang akan jadi keputusan, otomatis harus persetujuan pimpinan. Sementara kalau fungsional kan nggak punya portofolio. Yang saya bisa memfeeding pimpinan dengan berbagai perspektifnya jadinya. Oke, itu. Tapi bukan berarti saya nggak pengen jadi struktural. Oh iya. Catat ya. Saya udah pernah sih ngobrol sebelum ini ya. Jadi kayaknya dia ini ya chartnya tuh struktural, fungsional. Kalau naik lagi struktural, ada naik lagi ya fungsional. Artinya di mana yang terdepan, saya mau karena jujur ya. Ya. Relatif pragmatis melihat karirnya. Mana peluang promosi terdekat yang bisa saya ambil, akan saya ambil. Kalau itu fungsional. Ketika struktural ya struktural. Bahkan Kena kayaknya deh. perpindahan Kena dari deh. Kena deh. struktural naik ke fungsional nggak sampai setahun ya? Nggak bisa. Setahun kurang Ya, nggak bisa. Maka saya naik. Oh, iya. Kalau saya di struktural itu, saya mungkin nunggu 3-4 tahun lagi. Itu cuma setahun Berarti bisa promo lagi. beliau untuk saat ini fungsional yang berkarakteristik Struktural. oportunis. Jadi sebenarnya sama Pak Kapul. Sebenarnya sama. Sebenarnya ya mohon maaf ya ini sekali gua harus jujur juga. Bapak-bapak berdua ini fungsional ini bukan karena passion, karena perhitungan saja. Perhitungan gitu loh. Karena kan kita berkarir Sementara kompetisi, Sementara negara ini tidak membutuhkan perhitungan Anda berdua, yang dibutuhkan adalah kecintaan. Itulah ASN loh. Konteksnya berbeda. Iya. Di fungsional kalau kita perform, justru kita membantu pimpinan mendapatkan keputusan yang lebih baik gitu loh. Teman sipil, coba komen di bawah ini nanti. Ada nggak
fungsional yang perform. Ukurannya apa? Nah, nanti komen aja, Oke. Saya bilang saya. Gini, Iya, sebagai struktural, kalian takut nggak sih? Jadi fungsional. Lo takut nggak? Ini Pak Kabul struktural juga kan ya? Struktural kecil-kecilan. Strukturnya masih cakar ayam. Oh kuat itu. Oh, jangan salah. Terus Ya, kalau aku sih ngeliatnya gini yang fungsional. Ya mungkin karena beliau kan memang ini udah perjalanan dari ke fungsional ngalamin dulu di struktural. Jadi artinya beliau ini sudah paham lah asam garamnya struktural ya. Jadi Garang mungkin asem. iya garang asem. Jadi memilih. Tapi jangan sampai fungsionalnya jadi udah garangan matang. juga. Artinya dia ketika jadi fungsional ya mungkin udah berlari lah. Ya, Kalau yang saya tahu, yang mungkin awalnya dia langsung di Kagak, gua tanya lo, kalau lo gimana? Gua suruh milih nih, struktural fungsional nih. Jangan Ya struktural lah, Pak. Struktural dulu. ada. Ya enggak, ini biar ada Ini satu batas, kubu nih. batas yang jelas gitu loh, Bro. Tadi Pak Indra nanya, takut enggak dengan fungsional? Kagak. Ya, capek ini nasibnya kayak main bola kemarin. Berarti nggak jadi fungsional. Bukan masalah berani nggak berani. Kalau gua jujur bro, gua nggak passion di fungsional. Ngapain? Gua udah nyaman nih. Kalau ditanya, Beda nyaman dengan passion, beda. lo iya saya sudah nyaman karena passion saya di situ. Saya sudah nyaman. Berarti dia biasa bekerja nyuruh anak buahnya. Bukan nyuruh. Fungsional itu kita mandi Lu. dari nyari data, ngolah data sampai ke rekomendasi kita. Kalau sendiri. gua ini ya pengalaman kita ya di struktural itu nggak ada suruh menyuruh. Tapi kita lebih banyak ke diskusi. Bukan suruh Iya. Diskusi kan Nah, kan dan beda. kepuasan gua itu kalau bisa disposisi fungsional, kerjain. Nah, itu Emang punya. ya suatu saat gitu kan. Gini, Ya. ya kalau struktural, kenapa kok tiba-tiba ada kebijakan nasional? Ya. Struktur harus jadi fungsional. Nah, itu yang gua agak bingung juga. Nah gini, ya kita lihat dong, kita lihat cara kerjanya. Maksudnya Cara kerjanya bagaimana maksudnya? Struktural dari tertinggi Menteri, Ya. Dirjen, Direktur, Kasub di Eselon 3, 4 Laksana, naik lagi. Itu berapa tahapan bro? oh ya, tapi gini bro, kita bicara realitas ini ya. Lo jangan ini juga, jangan lo. Ya, kita nggak resisten. Gini. Gua mau. Gini. Tak dulu gua ngomong nih. Fungsional, pertama mandiri, kedua udah hilang dari sifat baper. Itu Ya. sifat fungsional bro. Alah, ngapusi. Baper mah baper aja ya. Iya, baper aja, nggak ada hubungan baper dengan Fungsional struktural. Jadi gini, kalau gua melihat realitas nih di kantor nih, apa ya Javu ngerasa struktural, you know, what I mean. Gua mau jelasin Iya, itu kebingungan gua tadi. Tadi kan ada kebijakan. Bingung pegangan. Jadi gini. Ada kebijakan biar birokrasi ini bisa dipangkas, masuklah fungsional. Nah, yang terjadi sekarang ini ya udah fungsional aja, tapi cara kerjanya itu loh bro. Cara kerjanya masih struktural. Ya kita nggak tahu, mungkin karena arahannya ini adalah pimpinan tertinggi di Republik Ya, ini. oke. Semua birokrasi kan merespon dengan cepat. Tuh, tapi kecepatan ya. Maaf ya. Respon cepat ini mungkin Belum diimbangi. belum diikuti dengan perubahan SOP, sehingga yang terasa adalah ganti baju doang. Iya, Nah, ya. kan ini mungkin sekarang sudah mengarah ke sana, SOP-nya diperbaiki. Harapannya ke sana ya. Itu- Kalau memang kita pengen memenuhi SOP kira-kira lu fungsional nih. Tahun 3000 selesai nggak itu? Gua pensiun. Ya tahun 3000. Kalau tadi kabel struktural lebih seneng orang asem ya. Kalau fungsional SOP bro. Selesai. Kalau udah diiringin Selera aja ya. fungsional itu masuk ke SOP-nya, proses bisnis dalam sebuah struktur di birokrasinya, ya kan? Artinya dia akan berjalan lancar dan itu bisa memotong tadi
lebih efisien penyelesaiannya segala macam. Efisien tapi efektif enggak? Nah, Pertanyaan itu bisa dibalikan selama ini struktural efektif. wah efektif banget. Semua permasalahan. Di TV ya. Apa itu? Birokrasi ASN paling efisien itu tuh negara Eropa kalau salah saya lupa. Itu mah dari dulu, bukan TV kemarin. Nah, makanya Indonesia belum masuk. Tapi belum tentu di sana juga efektif itu karena fungsional, ya nggak salah juga. Ada fungsional bro. Iya. Fungsional. Artinya pertanyaan tadi itu belum bisa dijawab gitu loh. Jadi bukan karena ini nanti belum tentu efisien ya, kita lihat. Tapi agak gini Pak Irsa. Berjalan ke situ. Kalau kita main data ya di Indonesia ini dari sekian juta PNS itu memang lebih banyak fungsional Pak Irsa. Masa sih? Iya. Lebih banyak fungsional daripada struktural. Terutama Soalnya macam-macam. guru dosen Ya, ya. Nakes itu kan fungsional. Ya. Kan? Lebih banyak fungsional. Tapi kenapa dengan komposisi yang banyak, struktural yang sedikit itu, pimpinan tertinggi merasa birokrasi kita kurang lancar. Itu sebenarnya bisa kebalikannya. Birokrasi kurang lancar karena kebanyakan kan data. Ini kan data. Kalau kita bicara Karena selain yang fungsional secara spesifik juga kan disebutnya fungsional umum. Ya, Ya, makanya tadi lebih banyak fungsional. Ya semua cuma gini ya diburu. Pak Aris. Kalau Pak Aris pernah dengar istilah bottleneck, bottleneck kan disebutkan leher botol yang kecil, Ya. ya kan, yang menyebabkan mampet. Ketika ini jadi kaleng besar, lancar. nggak bottleneck lagi, Nggak bottleneck lagi namanya. namanya kaleng ken. Ya. Tapi apapun itu, kalau gue misal nih suatu saat karena kebijakan disuruh menjadi fungsional, gue tetap akan berusaha sekuat mungkin jangan sampai jadi fungsional. Karena apa? Bertahan. Karena gue melihat gini, satu dibilang tadi mandiri ya. Gue melihat teman-teman di institusi gue nih, ternyata nggak mandiri juga. Ya itu tadi kan ini hal baru Pak. Ntar dulu belum selesai. Ini kan baru. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Terus kemudian tadi mandiri enggak. Yang kedua adalah birokrasi. Ternyata cara kerjanya juga masih berkutat, masih kebanyakan di administrasi. Contoh nih, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tumben dia hambar. Dia baru ngomong sebentar konvensional. Jadi gini, Kayaknya ada arah. jadi gini, hasil akhir satu pekerjaan fungsional itu adalah rekomendasi kan? Iya, Ya kan? betul. Tapi untuk mencapai satu rekomendasi itu berapa puluh item yang harus dia kerjakan? Ya itu. Nah, itu yang Tahapan-tahapannya. menjadi gua semacam fobia. Ngapain gua begini? Birokrasi kita kan selama ini sudah terbiasa bekerja secara struktural ya. Tentu tidak gampang juga merubah nature yang sudah biasa. Ya sama kayak saya gitu atau Mas Indra yang sudah sekian tahun jadi struktural. Perlu proses adaptasi ketika kita jadi fungsional. Yang dulu ya, ketika kita dulu struktural kan ketika dapat perintah atau Kira-kira disposisi, kita perlu disposisi berapa lagi. lama tuh? Iya. Switch. Nah, itu itu pertanyaan bagus. Jadi Berarti yang tadi nggak bagus. Tapi bohong. Tendensius tadi itu. Judgment. kayak kita punya anak SMA begitu lulus harus kuliah di luar kota, ya kan? Melepaskannya itu tuh setengah hati kita. Kita pengen anak kita pendidikannya bagus tinggi kan, tapi pilihan kampusnya di luar Bahasa kota. masih digondeli. Iya, masih digondel. Ya salah sendiri kenapa harus milih luar kota sedangkan di dalam kota banyak, itu kan pilihan lagi. Iya kan? Ini orang tuanya. Ini orang tuanya tadi. Iya kan? Kan salah pilih. Nah, ini kan Maksudnya. gitu, bolak-balik ya. Tapi kalau kita percaya anak kita itu mampu, kita nggak akan gondeli. Kita percaya dikasih Dorong, kebebasan. didorong. Iya kan?
dikasih kebebasan. Gitu. Ini lu ngomong sama siapa nih maksudnya nih? Ya ngasih orang tua ini siapa ya lu maksud ini? Siapa yang Ya, modeli ini kan kan enggak kan? pekerjaan. Ya. Harus ada perubahan mindset. Saya 7 tahun jadi struktural, ketika jadi fungsional bingung kan gitu kan. Saya nyuruh siapa? Saya dapat perintah dari mana? Nah itu bingung. Tapi itu kita harus switch. Karena itu tadi, karena ada hitungan. Gila baru ini. Ya, oke. Ada passion Iya, Nah. apapun lah motif kita jadi fungsional saat ini itu ya. Ketika udah jadi fungsional, kita harus berani. Individu itu, pegawai yang sudah memilih jadi fungsional, apapun tadi motivasinya ya, Ya. dia harus konsekuen juga bahwa Soalnya setelah kalau dia nggak- fungsional dia harus Kalau berubah cara nggak kerja. berani, negara juga dirugikan, Pak. Iya, itu dia. Kenapa? Lah untuk fungsional ini kan ada tunjangan fungsional. Lah itu yang dia nggak sedih. sekarang yang terjadi untar dulu main. Jadi istilahnya gini, nggak baru nggak rugi lagi negara ini. banyak dampaknya, Iya. duit keluar, Ini masih gitu-gitu aja. Ya, itu dia, gitu. itu dia saya bilang tadi harus ada tanggung jawab profesinya sebagai fungsional. Ketika dia udah memilih jadi fungsional, dia harus bertanggung jawab, dia harus segera merubah. Nah, yang ngebangun kerja. supaya apa? Tadi tanggung jawab itu Ya, itu muncul. tadi, sistem Organisasi tadi. juga ya? Makanya saya bilang tadi Profesi. SOP-nya harus masuk. Kita punya kode etik. Begitu sudah ada di SOP, mau nggak mau orang harus ngikutin. Kalau sekarang kan tidak. Ditransformasi menjadi fungsional, besar-besaran masif, tapi SOP-nya masih struktural. Ini yang segera Nah, diselesaikan. gini Bu, pertanyaan gua. Ini kan berdua, Bapak-bapak berdua ini kan kebetulan juga pengurus ini ketua AI. Nah, Ketua Dewan Pakar. ketua Ting-tengnya ya. ketua Dewan Pakar, tapi Jafung. Kan beda ketua Dewan Pakar tapi struktural. Jadi gini, menurut jenengan sampean nih, seberapa Udah besar mulai sih? sopan, udah mulai sopan. Seberapa besar sih progres seperti apa yang diinginkan itu terhadap katakanlah AI lah? Itu sampai di mana? Kontribusinya. Kontribusi satu. Organisasi profesinya fungsionalnya. Organisasi fungsional ya. Oh, Apakah seperti yang diharapkan atau belum? Seberapa besar? Nah, kalau memang masih udah berapa tahun sih? Kalau saya udah 3 tahun. 3 tahun. Ya, taruh 2 tahun lah ya organisasi ini berdiri lah. Setahun. Setahun ini dapat apa sih? Progresnya sampai di mana dan targetnya bagaimana? Jadi Jangan sampai nggak ada target juga. Kita perbaiki, kita akan perbaiki, tapi yang mau dibahas Organisasi. AI-nya atau jafungnya ini? jamungnya. Oke, jafung. Jamungnya kalau organisasinya ya biasa struktural juga. Ya makanya saya bilang kalau SOP-nya sudah melekat, Jafung itu sudah masuk ke dalam SOP sebuah organisasi, dalam core bisnis masing-masing kementerian lembaga, perubahan itu akan terwujud. Sekarang aja mulai terlihat sebenarnya. Contohnya Terlihat terlihat. tapi Ya, terasa, belum terasa. Ya belum dampaknya belum masif karena sangat tergantung individu. Iya, terasanya tadi apa? Kelihatannya tadi di mana? Ya kalau saya mulai mencontoh diri saya, Ya. dengan sebagai fungsional, gue bisa multifunction, gue bisa bekerja di instansi tempat gue bisa diperbantukan dalam waktu bersama, gue diperbantukan untuk hal-hal strategis. Jadi dalam waktu yang sama, gue bisa mengerjakan banyak hal untuk pimpinan Ya, oke lah. organisasi. teman Nah, kalau itu sipil struktural, Ketua nggak Dewan mungkin. Pakar AI. Ya. Tapi kalau saya struktural kan nggak mungkin. Kalau saya diperbantukan, saya harus dimutasi ke tempat itu. Ya kenapa kan enggak. bisa? Jadi Oke. bisa di mana-mana. Iya, dia bisa multitasking jadi. Lo temen gua atau enggak sih? Hah? Saya udah mulai tertarik. Sebenarnya adik kecil iya ya enak. Maksudnya enak juga tunjangannya. Ikuti kata-kata saya. Nah, gitu. Kalau Pak Indra gimana? Sekarang apa manfaatnya Pak Indra katakanlah sebagai fungsional? Apa yang sudah? Kurang lebih sama. Tapi begini, kita melihat itu kalau kita mendikotomi, mempertentangkan antara struktural, sebenarnya struktural juga nggak ada. Yang ada itu jabatan administrasi. Sesuai undang-undang ASN. Iya. Ada JA, ada JM. Iya, Kan, oke. Istilahnya gitu. Jadi kita melihat itu jangan dalam konteks pertentangan, ya kan? Betul. Bagaimanapun yang namanya administrasi tetap harus ada. Oke. kan? Ya, Harus ya, ada. ya. Masalahnya porsinya dan kecepatannya. Nah, disinilah yang dinamakan tadi Pak Irsan tadi SOP, cara kerja. Berarti kita. perlu kolaborasi. Nah,
Ya, maksudnya gini, jangan diterjemahkan bahwa fungsional itu Bisa. substitusi dari jabatan struktural administrasi. Kalau gue lebih ekstrim harus sebagai lagi. komplement. Kalau gue ekstrim lagi, fungsional itu buangan dari struktural. Nah, karena apa? Jabatan udah mentok, Makanya formasi sering ada nggak dengar ada. istilahnya gini, difungsionalkan. Ya, itu kita nggak bisa pungkiri. Iya, itu ada. Sehingga image itu masih terus terang masih melekat. Seakan-akan fungsional itu adalah orang buangan. Iya. Ya, nggak Terus terpakai. nggak bisa Yang buat disposisi. berprestasi, Ya. distrukturalkan gitu. Oh, berprestasi. Gue berprestasi. Pak Aris harus ingat, Tuhan bersama orang-orang yang susah. Gitu. Tapi harus sabar. Jadi gini, fungsional itu emang image-nya itu kelas 2. Iya memang. Iya memang. Ketika Masih sekarang. bicara dengan orang tua ya di Ah. rumah, Pak lapor sekarang saya fungsional, Mediasi. Salahnya apa gitu? Kamu salah apa? Media tuh kalau strukturalnya apa? Eselon 2 Pak. Loh kok eselon 2? Pensiunnya 60. Oh dari sesi pensiun, tapi kalau eselon kan itu 3. Tunjangannya sama eselon 2. Nggak ter- Tensinya juga. Tahu nggak komentar orang tua? Apa itu? Loh Mas, kalau sampean udah tua baru jadi fungsional. Iya. Udah mau Pensiun. Nah, Iya. terus ini dong maksudnya maklum karena memang begitulah perspektif selama ini. Selama ini. Nah, tapi kita jelaskan, oh beda Pak, fungsional Sekarang. ini gitu kan, apalagi dia Oh Palu. iya. JWA. Tapi ada jauh yang lain loh, jangan lu sebut Oke, JWA juga. Salam Japu. Salam struktural. Jadi Japung itu pilihan karir sekarang, pilihan karir. Jadi kita harus lincah meneliti, ya kan? Bu Menteri sendiri berkata kalau kita menjadi ASN itu kita switch off antara generalis, spesialis. Nah, kita nggak bisa langsung. Dan juga bukan saya pengennya gini. Ini udah dilakukan sama beliau berdua, Iya. generalis, spesialis. Sehingga kita siap mau dikasih jabatan struktural kita siap. Karena kita udah pernah. Tapi harus promosi. Ya. Ada Pak. Itu. Iya, no. Tapi tetap kalau gue sih sampai saat ini ya, gue masih istiqomah untuk jadi struktural. Iya, karena apa ya? Iya. Iya. Karena apa? Gue melihat keuntungan ya, benefit lah bukan keuntungan. Kan kalau keuntungan itu rugi laba nanti. Kalau benefit kan lebih ke pride Manfaat, juga dia, manfaat baik langsung Lebih maupun nggak long langsung. lasting. Ya. Benefit jadi struktural itu satu, ya seperti apa yang diomongkan Om Iko tadi, suka nggak suka. Dinas. Bukan, itu bagian terkecil aja. Bagian terkecil. Yang Emang bagian ada. di tempat lain ada, Ada, di tempat lain ada. Di kita memang ditarik demi kebaikan. Itu bagian terkecil saja. Yang terbesar adalah ya secara psikologis Om. Artinya ya fungsional. Ya ngapain lu jadi fungsional? Bekerja itu bukan dengan image, bukan untuk image. Itu Mau nggak mau, secara sosiokultural, nah itu masih ada bro. Jadi kalau Seperti pulang yang dia- kampung nih, Wah. yang disambut struktural, Oh. pakai bendera. Struktural pulang. Struktural pulang. pakai plat merah. Nah, jadi oh enggak itu dilarang ya pulang kampung pakai Kendaraan dinas. kendaraan Kendis, dinas. kendis. Ya. Jadi Dilarang putar balik kecuali kendaraan dinas. ya maksudnya gini bro, suka nggak suka? Oh dia jabatannya apa sih? Kepala kantor. Ya. Udah jadi direktur. Nah. Jadi apa dia? Fungsional. Apaan fungsional? Bla 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 panjang kali gitu loh. Apa-apa Suka nggak suka itu masih ada bro. jangan salah, nikmatin aja. Tapi sepakat nggak ya? Sepakat nggak? Yang struktural nih ya. Yang tadi kita bilang kalau di struktural kerjaan itu kan Oke. Ya. Gitu loh. Ya. ketika misalnya kebijakannya hanya sampai eselon 2, menteri eselon 1, eselon 2 Ya. menyebar, pernah nggak bayangin berapa efisiensinya, waktunya? Waktu Ya. adalah
Wah. Ya iya sih, gue sepakat sih kalau itulah katakanlah dalam kondisi sudah ideal lah ya Om ya, bahwa fungsional itu memang diperlukan untuk kecepatan birokrasi. Sip. Ya, sepanjang rule of the game-nya itu jelas, SOP-nya betul. jelas. Betul, sepakat. Nah, gue melihatnya sampai sekarang ini Memang belum. dan tidak tahu kapan karena Itu kan jadi PR bersama. Iya. kenapa mesti jadi PR bersama? Iya. Ya bersama teman-teman. Jampung. Teman-teman campur, bukan teman-teman struktural. Komplement tadi, tidak saling substitusi gitu. Kan akan sangat baik kayak kata Pak Indra tadi ketika fungsional itu bisa memfeeding struktural dengan berbagai rekomendasi yang berdasarkan analisisnya. Iya kan? Analisis. Ya, oke. Sehingga seorang struktural ketika ngambil keputusan dia lebih firm gitu. Oh ini analisis dari Pak Kabul di apa, backup. dari saya apa, dari Pak Indra apa, Pak Aris tuh, oh iya ada 3 nih analisis. Beda semuanya lah. Bisa beda, bisa saling menguatkan. Sehingga Pak Aris bisa lebih firm dengan keputusannya. Saling menguatkan. Karena Temen lu kok. itu saling menguatkan. Itu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu Dipertentangkan. dipertentangkan, Iya. jangan. Justru karena dipertentangkan jadi kesannya ada dikotomi. Kalau saya sih Itu bahaya. bayangan saya gini, berapa kali ini pengalaman ya, karena kan kebetulan saya punya istilahnya hubungan dengan fungsional. Jadi ketika misalnya nih ada terkait masukan nih, terkait peraturan gitu, tolong optimalkan fungsional. Mereka yang beri review, beri masukan tentunya ya sama diskusi juga gitu loh. Dan memang mereka dilatih kan, dilatih ada memang semacam diklatnya mungkin ya, pengenalan yang memang ya untuk membuat analisis yang baik dan mendingan itu seperti apa gitu loh. Saya nggak harus akui, mereka memang ada. Tataran sekarang ini masih mendingan ya. Ya mudah-mudahan. Tapi kita tanya dulu, mungkin tergantung posisi juga ya. Ketika posisi strukturalnya kayak Pak Aris atau Pak Kabul, emang perlu analisis. Loh, di semua tataran keputusan itu perlu analisis, nggak mungkin. Kak, saya ganti. Apa perlu keputusan itu berdasarkan evidence yang analisis? Wah. Ya perlu. Iya. Perlu. Setiap keputusan itu harus didasarkan dengan latar belakang dan argumentasi yang jelas. Saya pengen jawab beliau tadi. Apa itu? Ini yang terjadi di tempat kita. Ketika kita, karena kan produknya kan salah satunya kan revisi nih di kita. Itu di SOP-nya itu harus ada analisis dari Jafung. Nah, iya, itu. Kalau di kita udah terapin gitu, Nah, Pak. itu berjalan asik Berjalan. kan, sebagai struktural. Jadi Aku jadi lebih lengkapin ketika ini udah ada LKA-nya juga. Jadi setiap usulan yang naik revisi itu sudah ada ini Sudah ada. analisisnya. Jadi kan sebagai struktural Om Kabul terbantu nggak cuma sekedar ini selama ini Om Iya. Aris. Teman sepil, kelihatannya dulu kayak gitu. episode kali ini gagal nih kelihatannya. enggak, saya harus jujur. Loh, saya harus jujur. Episode kali ini gagal nih. Pak Kabul ternyata terpikat. Iya. Kita Kan saya juga Aduh. tanpa disadari Iya. satu tim penilai juga. Wah ini, Nah, kan ya, tidak bukan pada posisi ingin mencapai kesepakatan. ya sih, oke. Pilihan ada di teman sipil. Ya. Mungkin kondisi di teman sipil sendiri berbeda-beda juga. Faktanya di Struktural tempat saya seperti itu, Pak. teman- Sudah malas udah jadi SOP. Iya, karena akan sangat terbantu strukturalnya. Kalau enggak akan melakukan keputusan revisinya, ya dulu seperti apa. Jadi gitu-gitu aja, tidak ada progres. Dulu gimana sih? Oh dulu kayak gini Pak. Oke, yang bisa saya terima ya sekarang sampai sekarang ini ya, artinya ya jangan dipertentangkan lah. Ya, jangan dipertentangkan. Itu saja Kedua, bahwa ya, itu tuh sifatnya harus komplement Ya gitu loh. kayak kesimpulan yang awal tadi, apaan? episode sebelumnya, Apa itu? Lupa gua. fungsional, struktural. Nah, kalau bisa jadi kawan. Oh. Supaya bisa kawin. Kawin artinya kolaborasi kan. Kolaborasi. Ya, Kawin untuk kebaikan.
Iya. Karena memang kita juga sadar ya dari sisi fungsional, nggak semua struktur bisa difungsionalkan. Iya. Kan benar. Ya seperti tempat gua nggak bisa juga. Kayak sampai istiqomah tadi. Istiqomah. Sebenarnya bukan istiqomah karena memang posisinya. Kagak. Ini balik lagi. Bukan. Bukan. Ya, karena gua memang tidak. Seandainya gua di tempat sekarang ini struktural yang nanti suatu saat difungsionalkan, lebih baik gua Jadi pelaksana? disfungsi. Jadi start dong. Disfungsi. Enggak mau ya berarti Pindah ke struktural, ke lain. Masih ada. Ada. menerima. Oke, teman sipil. Oh, iyalah. Iya. Udah malam juga nih. Jam ganteng kali udah habis. 5 menit lagi jadi abu. Jadi ya teman sipil fungsional struktural enggak. Ntar dulu, ini episode gagal. Sebenarnya nggak gagal. Cuman dia merasa tertinggal. Tertinggal sama ininya. Kooperatifnya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Justru bagaimana kita bisa saling melengkapi antara struktural dan fungsional. Tidak perlu ada dikotomi gitu ya. Ya, oke. Yang penting bagaimana masing-masing menjalankan fungsinya, tugasnya sesuai dengan jabatannya. Jabatan struktural jalankanlah, Oke. fungsional jalankanlah. Nah, ini baru bagus. Ini bagus. Kembali lagi ya, itu Dewasa. semua untuk kebaikan organisasi supaya lebih baik dan mendingan. Oke, sip, teman sipil. Teman sipil. Thank you. Ces dulu dong, ces dulu. Ya. ASN. Jadi teman sipil mau fungsional mau struktural tetap bangga sebagai ASN. Ya, sip. Selamat malam. Episode berikutnya malam.